kasih pertanyaan dari gua. Ceritanya gini. Usaha ini sudah berjalan di 15 tahun. Tadinya di Metro Center, kemudian lanjut di Pasar Baru. Pasar Baru ada 2, Metro Center tadinya ada 4, 6. Nah, terus berjalan waktu jadinya 2, ada COVID diantaranya. Nah, lanjut. Kenapa memilih produk ini? Dalam artian satu, memang Bapak suka dengan produknya sendal sepatu karena dilihat dari musim dari sendal sepatu itu ada 4 ya, bisa lebaran, bisa liburan, bisa sekolahan, bisa tahun baru. Jadi momen untuk menjual produk ini lebih banyak dibanding produk lain, itu yang Bapak jadikan survei. Lanjut, apa tadi pertanyaannya mungkin kenapa memilih produk ini udah ya. Kemudian motivasi dalam membuat usaha ini, tadinya Bapak berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang tuh setiap hari. Kalau digaji, kita kerja di orang kan paling 2-3 kali dalam 1 bulan, pun di jumlah-jumlah juga nggak kan sebesar usaha. Sementara usaha kita dapat uang setiap hari berapapun rupiahnya, tinggal membeli. Jadi motivasi Bapak ingin punya usaha adalah mendapatkan uang setiap hari, itu pertama. Lanjut cerita, ada lowong atas waktu, kemudian bebas atas rupiah yang kita jadiin putaran kehidupan, banyak hal, nilai-nilai lain buat Bapak lebih positif untuk punya usaha. Oke, lanjut cerita, pertanyaan apa? Kalau Bapak ingin mendapatkan pekerjaan itu dari lamaran atau kayak referensi dari orang-orang? Oke, kalau di toko umumnya Bapak menghitung ada SMP, tamatan, dan SMA. Bapak punya pengalaman dalam artian SMA cepat diajarkan tapi cepat jenuh dan membanding. Kalau SMP agak lambat diajarkan tapi agak bertahan lama. Jadi itu mah choice, pilihan. Bapak punya tamatan SMA dan juga tamatan SMP, karena memang di kemampuan toko kebutuhannya lebih dominan sekali SMP dan SMA. Nah, terus biasanya yang Bapak dapatkan, Bapak kalau sudah dapat 1 karyawan, Bapak tanya punya saudara enggak, punya teman enggak, karena relasi itu buat Bapak lebih penting, karena usaha itu penuh dengan kontrol manajemen. Nah, sudah dapat 1, Bapak tanyakan ke dia, nanti mereka, nanti itu yang menjadi karyawan Bapak berikutnya. Oke, lanjut. Kan ini kan Bapak punya karyawan. Ada permasalahan apa gitu yang terjadi sama karyawan, atau ada miskom apa gitu? Oke, makasih pertanyaannya, Kurniasi. Bapak punya karyawan 3 hari ini, kalau dulu ada sampai 12. Yang jadi masalah rata-rata masalah SMP, SMA di satu disiplin, tanggung jawab, menerima masukan, kemudian membangun secara motivasi itu memang karena terbatas jadi agak lambat. Jadi komunikasi yang disampaikan tuh yang kira-kira sedikit tapi paham. Nah, lebih cenderung kadang di sini ada miss tuh, Bapak ingin mengajarkan, Bapak ingin memotivasi, tapi di bahasa dia balik cerita, kok saya dimarahin, ada kejadian gitu. Jadi itu menjadi miss. Buat Bapak memotivasi, membuat suatu standar operasional usaha, tapi bagi dia kok saya dimarahin. Nah, ada persoalan, jadi ada miss di situ. Itu yang Bapak pengalaman sebelumnya. Nah, kesulitan apa sih buat memotivasi karyawan? Sebenarnya kalau kita pemilik usaha gitu ya, tidak bicara sulit, karena itu manajemen risiko namanya. Jadi tunjukin ketulusan, tunjukin karismatik, nggak bisa mensuruh ini itu, tapi lakukan dulu, kemudian dibangun motivasi di sana. Bagaimana cara menempatkan pemajangan barang, harga, cara melayani. Jadi memotivasi itu nggak bisa lakukan ini itu, tapi bagaimana caranya. Bapak juga ikut terjun langsung, kemudian dilihat, dicontoh. Jadi cara yang humanis, komunikatif, dan juga
karismatik gitu. Lanjut. Buat membangun chemistry bapak sama karyawan itu gimana? Nah, chemistry itu sebagai pemilik usaha, satu, tidak boleh bahasa atau kata diulang atau apa yang dijanjikan tidak dipenuhi. Itu pertama. Jadi kamu gaji sekian, penjualan dapat sekian bonus. Kemudian intinya apa yang sudah dijanjikan tidak boleh tidak dilakukan. Nah terus itu yang Bapak lakukan di usaha. Bahasa itu sebagai pemilik tidak boleh rancu, tidak boleh main perintah, tapi lakukan dan jelaskan apa yang menjadi janji, apa bayarlah hak-haknya. Saran apa yang bisa bapak berikan untuk kami akan membuka suatu usaha gitu? Oke. Kalau sekarang semester berapa Kurniasi? Kalau Naswa? Kalau semester 1 di perkuliahan, apa yang diketahui itu boleh dikatakan pengantar ya. Kalau untuk di aplikasi banyak ilmu lain yang harus mendukung. Jadi saran dari Bapak, bangunlah relasi antar pertemanan sekolah, kuliah. Kemudian ajaklah berpikir bersama. Buatlah sesuatu yang memberikan nilai tambah. Dalam artian yakinkan setelah tamat nanti ada barangkali pertemanan itu kehidupannya lebih bagus, kerjaan lebih bagus, saya di mana, nah, saling rekrut, saling rangkul, itu yang penting. Jadi lakukanlah hal ini, benih atau sebarlah benih silaturahmi bagus, nanti di mana dan bagus di mana saling merangkul. Kemudian setiap mata kuliah yang dihadapi, Bapak yakin mungkin nggak semua dipahami, dikenali, tapi paling nggak sebagian mata kuliah tuh pahamin yang keywordnya, kata kuncinya atau bahasa-bahasa kuatnya. Oh ternyata manajemen risiko tuh poinnya bagaimana membangun dan memotivasi manusianya, bagaimana merekrut, kenali itu yang paling saran dari Bapak. Ada pertanyaan? Kan kalau misalkan buka usaha itu pasti ada target ya Pak. Nah kalau misalkan targetnya nggak tercapai gitu, Bapak gimana gitu menyikapinya? Ya, bagus tuh pertanyaannya. Dalam penting ini, Bapak punya usaha, pasti satu menempatkan suatu produktivitas, nilai kerja itu di target, oke? Tercapai atau tidak target itu bagaimana kita membangun suatu pemikiran bersama. Dalam arti ini, Bapak melihat hari terhadap penjualan Senin ke Sabtu itu berbeda-beda. Tapi paling enggak Bapak melihat ramainya jualan tuh nggak mungkin hari esok ramai, sekarang pun enggak, tapi runtun. Biar ramai dulu, ramai puncak. Ini turun dulu, turun. Nah gitu kan. Persoalan untuk membangun motivasi itu adalah Bapak katakan karyawan, kalau tercapai target sekian kamu punya bonus ini. Kalau tidak tercapai, coba berpikir. Kalau seandainya lalai atas suatu standar operasional gitu, Bapak ada namanya peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kalau kesalahannya barangkali jualan enggak, kemudian di keuangan tidak jujur, katakan disiplin tanggung jawab tidak kena, itu Bapak biasanya keluarkan. Nah, itu yang Bapak lakukan sebelum ini, dan untuk membangun shock terapi yang lain juga harusnya konsentrasi. Ada pertanyaan lain? Kayaknya cukup deh Pak. Sih Bapak udah mau diwawancara sama kita berdua. Maaf juga nggak ganggu waktunya Bapak gitu, Bapak lagi kerja di sini kita ganggu. Oke, terima kasih. Mungkin awal tadi yang belum Bapak sampaikan adalah Bapak sebagai pemilik usaha, nama Bapak Izon, toko sepatu Zonit di Pasar Baru, lantai 6, Blok D, 0607, dan sudah berjalan 15 tahun. Insya Allah kalau nanti teman-teman dari LP3I mau mencari sepatu untuk wisuda, untuk kuliahan, boleh kesini berkunjung. Insya Allah dapat kok. Terima kasih. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi, mahasiswa Politeknik LP3I Bandung, Prodi Administrasi Bisnis,
dengan NIM 2022011048. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas manajemen prinsipal dengan dosen pengampu Bapak Hedi Setiawan. Dalam operasional suatu perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan bersedia bekerja dengan giat agar mencapai tujuan yang optimal. Bagi seorang manajer atau pemimpin perusahaan, teori merupakan suatu hal yang sangat penting karena seorang manajer dapat menjalankan pekerjaan atau perusahaan sesuai dengan prosedur dan aturannya. Nah, dengan demikian, teori diperlukan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam melaksanakan tugas manajer ataupun pemimpin. Beda halnya dengan pengalaman kerja. Meskipun seorang manajer atau pemimpin telah memiliki pengalaman, namun tetap saja terdapat perbandingan di mana informasi yang diperoleh dari teori itu tidak bisa diperoleh dengan mudah melalui pengalaman. Di era digitalisasi saat ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dan diselesaikan oleh seorang manajer atau pemimpin, khususnya perusahaan jasa layanan. Untuk menangani masalah tersebut, seorang manajer itu harus berinovasi dan berkolaborasi dengan perusahaan lain yang memiliki teknologi lebih maju. Nah, selain itu, seorang manajer harus memperhatikan sumber daya manusia yang berada di dalam perusahaan. Hal ini diperlukan agar sumber daya manusia yang dipekerjakan itu lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis di era kemajuan teknologi saat ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.